Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, di mana ini juga sesi yang ditunggu-tunggu, karena ini adalah salah satu hal yang viral diperbincangkan terus di masa sekarang ini, bahwa transisi global menuju rendah energi karbon, khususnya fotovoltaik surya, PV, dan teknologi baterai, itu sangat penting untuk memerangi perubahan iklim dan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Betul sekali Bapak dan Ibu. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan akan teknologi ini, semakin besar pula kesadaran akan tantangan lingkungan dan sosial yang terkait dengan rantai pasokannya. Konsep deep dive, greening the PV and battery supply chains mencakup eksplorasi komprehensif atas strategi dan inisiatif yang bertujuan untuk membuat rantai pasokan ini lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Itu yang akan kita perbincangkan sore hari ini. Sangat menarik bukan? Untuk itu Bapak dan Ibu, saya akan mengundang, sepertinya sudah siap juga ya, para moderator dan narasumber kita di sesi yang berikut ini. Untuk itu yang pertama saya akan langsung mengundang moderator kita, Bapak Dr. Insinyur Andika Prastawa MSEE IPU selaku peneliti utama teknik BRIN. Kita berikan sambutan. Silakan Bapak. Kemudian kita sambut bersama para pembicaranya. Kembali dengan hormat mengundang Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Yudo Dwinanda Priyadi. Kami persilahkan Pak Yudo. Berikutnya, dengan hormat kami mengundang Direktur Industri Mesin dan Alat Pertanian Kementerian Perindustrian Bapak Eko Agus Nugroho yang akan diwakilkan oleh Bapak Beni Adi Purwanto. Selamat datang Bapak, kami persilahkan. Berikutnya, dengan hormat kami juga mengundang The Project Consultant of PTB, Ibu Sandra Imelda. Silakan Ibu. Ibu silakan di sini ya Bu. Berikutnya, dengan hormat kami juga mengundang Ketua Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia atau APAMSI, Bapak Linus Andor Mulana Sijabat. Silahkan Bapak. And last but not least, let's welcome on stage SVP Strategi Korporat dan Pengembangan Bisnis Indonesia Battery Corporation atau IBC, Bapak Yudi Saputra. Silakan Pak Andika. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa di dalam event siang hari ini untuk pembicaraan tentang deep dive menghijaukan rantai pasok fotovoltaik dan baterai di Indonesia. Pada siang hari ini kita sangat berbahagia dan suatu kehormatan Bapak Dirjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi Bapak
Bapak Yudo sudah hadir di sini. Ini suatu kehormatan. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Dan juga para narasumber yang lain. Pak Dirjen sedikit menyampaikan introduksi, Pak. Jadi sore hari ini kita membicarakan masalah rantai pasok fotovoltaik dan baterai di Indonesia, tetapi lebih kepada bagaimana menghijaukan atau greening di supply chains. Tentunya terkait juga dengan kebijakan atau regulasi di mana Bapak Dirjen bertugas, termasuk juga kegiatan-kegiatan di lembaga lain seperti di Kementerian Perindustrian maupun juga pelaku industri serta juga lembaga-lembaga yang mengawasi tentang kualitas seperti di PTB. Jadi pertemuan ini tentunya untuk menggali dan juga mendapatkan informasi tentang bagaimana rantai pasok industri fotovoltaik maupun industri baterai ini di Indonesia maupun secara global. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah pernah mempublikasi bahwa di tahun 2060 pada saat net zero emission itu setidaknya ada 400-an gigawatt, mohon koreksi Pak Dirjen, PLTS atau tenaga surya yang akan menjadi andalan di dalam net zero emission di tahun 2060. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat signifikan bila kita lihat dari sisi rantai supply industrinya, terutama dari sisi emisi karbonnya. Oleh karena itu mulai dari sekarang mumpung masih belum terlalu banyak dimanfaatkan atau berkembangnya industri energi surya dan baterai di Indonesia, kita mulai membahas dan melihat bagaimana dekarbonisasi atau langkah-langkah strategik dekarbonisasi atau menghijaukan rantai pasok industri PV dan baterai di Indonesia. Sebelum mulai, karena sudah mulai agak ngantuk, mungkin saya akan sedikit berpantun, Pak. Sore hari berdiskusi di Hotel Kempinski. Tempatnya indah dekat Bundaran HI. Dekarbonisasi industri sudah pasti untuk memastikan kelestarian bumi. Terima kasih. Baik, untuk kesempatan pertama kami berharap Pak Dirjen, Bapak Yudo Dwinanda Priadi untuk bisa menyampaikan paparannya dan juga tentang bagaimana pemerintah itu menerapkan atau membentuk peta jalan di dalam industri atau di dalam pengembangan energi surya di Indonesia, lantas juga memahami tentang kesiapan sektor swasta di dalam industri ini dan juga bagaimana tentang peluang energi terbarukan untuk dekarbonisasi industri manufaktur PV dan baterai di Indonesia. Pak Dirjen, kami persilahkan 10 menit. Silakan. Minta tolong tim saya untuk nanti di operator. Saya kurang ahli kalau pakai ini, pakai jempol. Terima kasih Bapak sekalian. Bisa tolong paparan saya sedikit? Saya kita memberikan satu basis untuk platform for discussion ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan tadi sudah saya jelaskan sedikit ya tadi pagi mengenai emisi gas rumah kaca and net zero emission ya. Intinya kita punya rencana panjang sampai dengan 2060. Terus juga kita sudah menyampaikan enhanced NDC. Enhanced NDC ini suatu update NDC di mana kita meningkatkan menjadi 31,89 dan 43%, 32,2% ya, dengan dukungan Indonesia internasional maupun kalau kita lakukan dengan kaki sendiri. Ya, kalau kita lihat di sini memang efisien energi itu
satu hal yang cukup penting ya. Energi baru terbarukan, scaling up ya. Bahan bakar rendah karbon misalnya biofuel, teknologi pembangkit bersih ya, clean for example clean coal technology dan activity lainnya. Efisien energi ini sangat penting ya. Tahun lalu target kita itu 51 pengurangan emisi ya, 51 juta ton, kita bisa mencapai 55 juta ton CO2 equivalent. So we got bonus 4 million ton actually just from efficiency energy. Itu yang pertama. Terus slide berikutnya. Ini peta jalan, saya sudah sampaikan tadi pagi juga bahwa kita akan lebih banyak tergantung in the future, we will heavily depend on solar. Jadi makanya diskusi ini saya pikir sangat penting Pak Andika ya. Kita melihat kesiapan kita. Tentunya kita masih kecil ya. Kalau kita lihat itu di sebelah kiri 2022 itu angka kuningnya masih belum banyak, tapi it will growing consistently. Ya. Ini dia akan terus berkembang dan kita perlu menyiapkan diri kita. While teman-teman dari perindustrian sudah membuat TKDN gitu, karena yang harapannya tentunya membuat iklim investasi semakin atraktif, karena berarti kita silahkan invest Indonesia, and then dengan demikian kita bisa meningkatkan TKDN gitu. Tapi tentunya 1-2 seperti biasa selalu ada perdebatan mengenai TKDN. Karena kita ini negara kepulauan ya, sehingga ada potensi besar di Kalimantan misalnya untuk hydro yang kira-kira 9-10 megawatt untuk pada full scale nantinya. Itu kita pengen bawa ke Jawa, pengen bawa juga ke Sulawesi gitu kan. Sulawesi juga banyak energi terbarukannya. Jawa, Sumatera jelas menjadi prioritas ya untuk kita bisa mengalihkan. Tapi kita biar lagi sampai ke utara itu, sampai ke Aceh. Ya, sampai ke Aceh itu juga penting karena di atas Aceh kita punya lapangan gas bagus ya. Andaman itu harapannya nanti pipanya bisa masuk ke Aceh terus bisa ngalir sehingga industri kita bisa mulai pelan-pelan walaupun belum dekarbonisasi, tapi kita mendorong industri untuk menggunakan gas itu yang the cleanest fossil fuel ya. Nah dalam jangka panjang Bapak Ibu sekalian tentunya kita akan bicara terus dengan para pemangku kepentingan stakeholder baik dari sisi supply maupun sisi demand. Jadi kembali yang kiri, Bapak sekalian, so the basic issue di sini ialah dari kementerian kami, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, what we really want is to create demand, Pak. Jadi kami membuka demand. Ya, ini yang tolong ditangkap oleh teman-teman dari kementerian, tolong ditangkap oleh teman-teman dari industri. Ya, tentunya kami jangan berurusan beda kementerian ya. Jadi silahkan tergantung daripada kami masing-masing ya. Kami membuka demand, nanti teman-teman perusahaan bisa mengisi demand tersebut. Terus berikutnya, kalau kita bicara surya, Bapak sekalian, PLTS skala besar, ada yang terapung, ada yang atap. Ya, misalnya yang besar itu contoh di Sambela NTB 7,25 megawatt ya. Targetnya kalau kita bicara target ya jelas kita besar sekali ya. So again, we do create demand. Ya, mudah-mudahan bisa diisi oleh teman-teman dari industri dan reduksinya berapa kalau kita full scale 4,8 gigawatt ini 6,97 juta ton CO2 equivalent. Siapa dananya tentu dari PLN maupun dari IPP. Di balik itu tentu ada bank ya. Kedua terapung ini yang kecil misalnya kita lihat tahun lalu showcase saja di Bali G20 ya, tapi potensinya kalau kita lihat terapung ini besar sekali. Ya 14,7 gigawatt ya, baik Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua ya, hampir 40 juta ton rencana reduksinya dan juga PLN ABB. Atap ini tidak besar ya, karena ini dipasang di atap rumah tentunya kecil-kecil ya, tapi tetap menarik ya. Tapi kalau kita bicara target pengurangan emisi, satu yang kami harus mengembangkan harus deal dan itu terkait dengan NDC, tentunya atap kita lihat porsinya memang dia termasuk yang paling kecil di sini. Ya, itu juga emisi juga kurang 5,4 juta ton. Yang mengembirakan Bapak sekalian adalah PLTS terapung ini rencananya kalau tidak salah, bukan kalau salah, seingat saya 3 November ya. Tapi kira-kira akhir Oktober atau awal November
PLTS Cirata 145 megawatt AC, ya, 145 megawatt AC solar, floating solar itu akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi ini akan jadi satu ini kita lah, hal penting untuk kita. Ya, kita perlu etalase, kita perlu showcase, dan kita perlu membuktikan pada kita sendiri kita bisa mengerjakan proyek yang besar. Dan itu penting untuk apa? Karena ada sasaran energi, ya, sasaran emisi 39,69 juta ton CO2. Terus ini hanya satu regulasi, kita akan terus adjust ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, tapi based on the latest regulation ini ialah PLTS itu ialah 6,95 rumusnya minus 9,7 kalikan dengan faktor lokasi. Jawa 1 ya, Timur Indonesia ya 1,5. Ya, terus juga kita punya regulasi untuk pembangkit tenaga surya atap yang terhubung dengan jaringan tenaga listrik. Terus ada Permen nomor 2 juga ini untuk standar kualitas modul fotovoltaik. We do need to establish standard ya. Ini penting sekali. Terus Permen SDM nomor 16 ini tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Ya, ini ada 7 elemen ruang lingkup di dalam permen karbon nih. Next. Ini yang tadi pagi saya sampaikan juga rancangan undang-undang EBET, energi baru dan energi terbarukan, yang ada 14 bab, katakan demikian. Dari transi energi, alhamdulillah sudah close dengan DPR kemarin. Kebetulan saya sebagai ketua panja dari sisi pemerintah. 2 ialah sumber EBET, ya, nuklir. Khusus nomor 3 kita bicara nuklir, we do need new baseload to support variable renewable energy. Yang growing tadi warna kuning tadi, itu harus support dengan baseload. Satu harapannya ialah dari nuklir. Ya, itu tiap negara berbeda-beda ya. Tapi untuk Indonesia sebesar ini, kita perlu yang besar, kita perlu yang kecil gitu kan ya. Misalnya kecil itu SMR atau yang besar yang skala gigawatt juga dimungkinkan one day nanti tentunya. Izin berusaha, riset inovasi juga kita atur Pak Andika, harga EBET, insentif dari pemerintah, dana EBET, ya, TKDN, pembagian kewenangan, Binwas, pengembangan pengawasan, partisipasi masyarakat, kewajiban penyediaan EBET dan konservasi energi. Again, please don't forget about energy conversion, including energy efficiency as well as energy management. Next. Ini gambaran saja untuk regulasi pendukung industri manufaktur modul surya. Ada Permen Perindustrian, nanti mungkin rekan-rekan perindustrian, tapi intinya we have the regulation in place. I think tentunya dengan perkembangan zaman Pak ya, kita juga akan terus revisi ya hal ini ya. Jadi baik standarnya maupun macam-macam lah, kita akan coba terus ini kan, terus kita perbaiki gitu ya, supaya one day nanti tentu kita pengen industri dalam kita yang kompetitif itu juga akan terus berkembang. Well, sekarang sudah ada TKDN dari teman-teman dari perindustrian. Maaf Pak Dirjen, 1 menit lagi. Oke, 1 menit. Hanya aja industri dalam negeri, ini saja kualitas harga delivery time tier 1-nya, silakan dibaca. Terus juga ada kondisi yang kita harapkan tentunya minimal kalau kita ideal ya, karena lahan kita juga terbatas. Jadi berapa per modul bisa dibangkitkan, ya kan angkanya pelan-pelan dari 200-an, 300-an, 400 watt peak. Ya sekarang Cirata itu 550 watt peak gitu kan, yang tertinggi di dunia, of course dari China ya, itu 700-an watt peak gitu kan ya. Terus berikutnya, ini aja prosesnya ya. Jadi suatu saat kita pengen ada industri seperti ini, mumpung kita juga punya silika sand, kita juga punya pasir silika, harapannya nanti hilirisasi itu bisa berkembang dari pasir silika sampai ke modul ya, one day nanti. Kita mulai pelan-pelan. Terus ini yang dari segi dari wafer sampai ke modul, ini gambarannya. Saya perlu sampaikan Bapak sekalian, ini yang pertama Trina Mas Agra Indonesia sudah groundbreaking bulan lalu di Kendal ya. Ya, jadi kita sudah dalam langkah untuk mewujudkan the first solar cell manufacturing production in facility Indonesia ya. 1 gigawatt peak per tahun, kira-kira $1 juta, alhamdulillah di Kendal, KEK Kendal, dan insya Allah beroperasi komersial 2024. Yang kedua ada Ale Solar Cell, ini di IDN Solartech ya, tapi mereka fokusnya ke ekspor.
ekspresi Pak kalau salah, tapi fokusnya mereka ke ekspor ya. So 2, nanti akan berikutnya lagi insya Allah ada lagi di Star Sumatera. Next lagi yang ketiga mungkin Star Sumatera. Silakan industri pendukungnya ditangkap di sini, penting sekali untuk bikin kaki-kakinya, untuk bikin commander boxnya, inverter kita sekarang masih impor ya. Next. Critical minerals tentu kita akan downstreaming, gambarnya nikel, copper, bauxit, tin dan gold and silver ya. Ini silakan kalau ada peluang bisnis dilanjutkan sampai hilirisasi semangatnya sesuai di undang-undang mineral energi baru. Terus next terakhir. Oke. Ini mark your date ya. Jadi akhir bulan ini 3 Oktober sampai dengan 2 November kita akan punya satu pertemuan besar mengenai energi terbarukan. World Hydropower Congress ya, in Bali, in Nusa Dua. Ya, tapi ini paid convention ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya minat terhadap hydro, this is the largest hydropower forum in the world. Ya, ketuanya di IHA itu International Hydropower Association, ketuanya sekarang Markon Tuplu, mantan PM-nya Australia nggak salah ya. Ya silakan kalau mau digabung di ini hydropower ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Siap aplaus untuk Pak Dirjen. Terima kasih banyak. Saya langsung saja ke Pak Benny untuk menyampaikan materinya. Tentunya dari sisi Kementerian Perindustrian ya Pak Benny, jadi bagaimana kerangka regulasinya, dukungan dan insentif pemerintah terhadap pengembangan ekosistem, dan tentunya bila kesempatan untuk dukungan terhadap industri hijau dalam rangka dekarbonisasi supply chain industri PV-nya dan baterai. Persilakan 10 menit Pak. Pak Benny silakan. Baik, terima kasih Pak Andika atas kesempatannya. Pertama kami hormati Pak Dirjen, Pak Yudo, Bapak Ibu sekalian. Pertama kami sampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh GIZ untuk mengundang kami untuk berpartisipasi dalam forum yang sangat berguna untuk pengembangan industri ke depannya. Baik, selanjutnya. Ya, baik. Kami dari Kementerian Perindustrian dalam pengembangan industri, energi merupakan salah satu komponen yang utama. Jadi memang bagaimana industri tersebut dapat memenuhi unsur energi security-nya dari pasokan, yang kedua dari sustainability-nya, dan yang ketiga dari keterjangkauannya, dari equity-nya. Ketika energi listrik dapat memenuhi ketiga unsur tersebut, itu merupakan modal yang sangat bagus sekali dalam pengembangan industri, karena yang menjadi penentu daya saing dari sebuah industri adalah bagaimana ketersediaan dan juga harga dari energi listrik tersebut. Dalam perkembangannya, kebutuhan akan industri energi ini juga dipengaruhi oleh bagaimana tantangan kita untuk bisa lebih mengutilize atau memanfaatkan energi baru terbarukan. Yang menjadi target saat ini adalah di PP 79 tahun 2014 tentang CAN dan juga Perpres 22 tahun 2017 tentang RUEN, di mana di situ ada target-target pemenuhan energi baru terbarukan. Tapi saat ini memang dalam perkembangannya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen bahwa dalam rangka energi ini ada beberapa target-target yang memang ditingkatkan untuk lebih agresif lagi untuk pemenuhan energi baru terbarukan. Ini mungkin tadi sudah diupdate oleh Pak Dirjen. Memang di sini ada beberapa strategi dari pemerintah bagaimana untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Dari sisi industri kami melihat ini adalah sebagai peluang bagaimana nanti industri dalam negeri bisa ikut berpartisipasi dalam rencana-rencana pemerintah untuk memenuhi karbon netral, mulai dari mungkin pengembangan EBT-nya itu sendiri, terus bagaimana nanti teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk menggantikan peran dari PLTU itu sendiri, karena memang mulai tahun 2020 sudah direncanakan akan ada phase out dari PLTU, dan ini produk modul sudah sendiri nanti mungkin lebih detail lagi akan disampaikan oleh Pak Linus sebagai Ketua PAMSI. Di sini secara nasional ada beberapa industri yang di luar dari anggota PAMSI, ada 10 produsen yang memang masuk di dalam database Kementerian Perindustrian dengan total kapasitas sampai dengan saat ini mencapai 1.644 atau 1,6 gigawatt. Belum lagi nanti saat ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa
ada investasi dari Trinamas yang mungkin nanti di pertengahan atau kuartal ketiga tahun depan akan ada penambahan lagi sebesar 1 gigawatt untuk kemampuan produksi modul surya. Dan ini nilai TKDN memang saat ini dari ke-22 perusahaan tersebut nilai TKDN-nya antara 40% sampai 47,5%. Tapi dalam waktu dekat PT IDN Solartech dengan salah satu produknya Nusa, mereka saat ini sedang melakukan proses sertifikasi TKDN dan dengan penggunaan sel surya buatan mereka sendiri diperkirakan akan mencapai angka di 55%. Dan ini kami mengharapkan juga nanti kedepannya akan ada investasi-investasi pendukung lainnya untuk komponen-komponen modul surya seperti tempered glass atau backseat dan elektrik lainnya, sehingga nanti kedepannya nilai TKDN-nya akan semakin meningkat. Terkait dengan regulasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, saat ini yang menjadi dasar adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang dilanjutkan dengan PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Dan memang terkait dengan TKDN minimum sendiri untuk PLTS diatur di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2017 dengan tata perhitungannya, komponen apa saja yang terlibat dan berapa pembuatannya ada di Permendag Nomor 4 Tahun 2017. Dan yang terakhir adalah Permendag Nomor 23 Tahun 2023 kedua atas Permendag 54 di mana di situ disebutkan kembali bahwa target dari implementasi TKDN 60% akan ada di tahun 2025 dengan melihat kondisi investasi dari pabrikan-pabrikan modul surya yang saat ini sudah melakukan pembangunan fasilitas produksinya di Indonesia, maka kami yakin di tahun 2025 bisa memenuhi TKDN 60% untuk modul surya. Selanjutnya ini adalah kondisi yang ada saat ini. Secara set sudah direkam melalui PT Ali Solar, tapi memang saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri. Mereka membangun solar cell-nya hanya untuk penggunaan mereka sendiri, dan diharapkan nanti di tahun depan sudah ada pabrikan sel surya dari PT Trinamas Agra Indonesia. PT IDN Solartech melalui yang merupakan dari PT Ali Solar menyatakan mereka saat ini sedang menyusun atau merencanakan untuk membangun fasilitas lebih besar lagi, sehingga nanti kedepannya bisa juga sel surya yang mereka produksi bisa digunakan oleh pabrikan lain. Dan memang tren kebutuhan saat ini untuk PLTS memang sudah di atas 500 watt peak per modul. Tadi sudah disampaikan Pak Dirjen juga sampai saat ini sudah mencapai di 700 watt peak untuk di pasar internasional. Dan juga untuk kebutuhan standar saat ini sudah ada SNI IEC 61215 dan beberapa pabrikan dalam negeri sudah mampu untuk memenuhi SNI tersebut. Nah, ini merupakan tantangan bagi penggunaan modul surya dalam negeri. Yang pertama, sebagian besar di modul surya saat ini memiliki kemampuan produksi untuk spesifikasi modul surya yang dengan efisiensi 16% dan ukuran modul surya di bawah 450 watt peak. Dan tren penggunaan modul surya saat ini mereka membutuhkan efisiensi di angka 21% dengan ukuran modul surya di atas 600 watt peak dengan ukuran sel mungkin di atas 166 atau 180 mm ataupun sekarang ini sudah mencapai di ukuran 210 mm untuk solar cell-nya. Jadi memang dan hanya IDN Solartech aja yang saat ini sudah mampu memproduksi untuk efisiensi 21% dengan ukuran modul 550 watt peak. Nah, dengan demikian untuk memproduksi dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pengembang dari investor PLTS saat ini, maka dibutuhkan investasi mesin rotan baru. Dengan demikian maka kebutuhan untuk insentif dan juga jaminan pasar untuk melakukan investasi itu menjadi sebuah keharusan. Mungkin dalam waktu dekat kemampuan yang ada yang dimiliki oleh sebagian besar industri modul surya dalam negeri bisa dimanfaatkan untuk proyek-proyek PLTS skala kecil ataupun PLTS atap. Yang kedua adalah tentang kategori tier 1. Karena memang sampai dengan saat ini belum ada produsen modul surya dalam negeri yang mampu memenuhi produsen tier 1, maka sangat memungkinkan sekali untuk investasi modul surya dari industri tier 1 dari luar negeri
atau bisa juga dengan melibatkan industri modul surya dalam negeri sebagai manufakturer atau OEM atau subkon dari produsen modul surya tier 1. Selain itu juga mendorong investasi produsen tier 1 di Indonesia. Ini adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa PT Trinamas Agra Indonesia, mereka sudah melakukan groundbreaking, mereka rencananya akan menggunakan memproduksi modul surya tipe terbaru yaitu eTopcon dengan kapasitas produksi 1 gigawatt per tahun dengan ukuran modul yang bisa sampai dengan 700 watt peak. Jadi diharapkan nanti dengan komersialisasi dari pabrik ini nanti akan menjawab kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan untuk spesifikasi modul surya itu sendiri maupun kebutuhan akan pemenuhan produsen-produsen tier 1 di dalam negeri. Kedepan memang selain dari Trinamas Agra juga ada beberapa pabrikan yang memang menyatakan mereka akan melakukan investasi di dalam negeri. Pak Beni, 1 menit lagi. Terkait dengan baterai, ini sekilas saja, memang di Indonesia saat ini sudah ada pabrikan-pabrikan baterai dan nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut dari Pak Aditya dari IBC dan memang di Indonesia memiliki kemampuan bahan baku dari baterai karena memang memiliki kemampuan untuk itu dan dengan demikian maka akan mendapatkan nilai tambah yang besar apabila dibandingkan untuk penggunaan atau impor dari nikel saja. Jadi apabila dijadikan baterai akan mendapatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup luar biasa. Dan memang saat ini yang menjadi driver dari pengembangan baterai Indonesia adalah kendaraan listrik atau electric vehicle. Jadi memang yang menjadi investor saat ini untuk pengembangan baterai adalah perusahaan-perusahaan otomotif yang seperti yang sudah diberitakan beberapa waktu lalu adalah korporasi dari Hyundai, LG dan juga IBC dan juga nanti ke depannya dari ABC Baterai juga akan mengembangkan kapasitas produksinya sehingga akan memenuhi kebutuhan akan penggunaan baterai baik untuk di EV maupun di proyek-proyek lainnya. Mohon maaf Pak Beni, waktu sudah habis. Baik, ini hanya ada tax holiday untuk investor, ada mini tax holiday, ini merupakan tax allowance, dan yang terakhir adalah untuk perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan vokasi atau litbang, mereka akan mendapatkan pengurangan dari penghasilan bruto atas kegiatan yang baik dilaksanakan untuk R&D maupun untuk vokasi terhadap pengurangan penghasilan bruto mereka di perhitungan pajaknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Beni. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Beni. Di dalam agenda saya di sini masuk sesi tanya jawab pertama, ada 15 menit. Jadi sebelum mungkin nanti banyak materi yang akan disampaikan berikutnya. Jadi sedikit mereview tadi bahwa Pak Dirjen sudah menyampaikan berbagai hal, roadmap dan sebagainya, termasuk juga peluang gas dan energi terbarukan untuk menghijaukan supply chain dari industri. Begitu juga Pak Beni tadi menyampaikan berbagai skema insentif maupun perkembangan supply chain industri PV dan baterai di Indonesia. Oleh karena itu saya undang 2 pertanyaan pertama saja untuk 15 menit ini, khususnya untuk kepada Pak Dirjen dan juga Pak Beni dari Kementerian Perindustrian. Silakan. Ada di belakang 1, 2. Bapak yang di belakang, singkat langsung pertanyaan Pak ya, juga yang Mas yang lagi. Nama dan instansinya. Silakan Pak. Bisa dibantu mic-nya, panitia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Zulfian, status pensiun dosen Fakultas Teknik Universitas Syakwala di Aceh. Saya mau mungkin
cara pandangan bahwa negara kita ini yang kita sebut Nusantara, berarti negara pulau, kepulauan. Jadi dari perencanaan itu kita melihat pendekatan ada energi apakah kinetik, apakah non kinetik, lebih cenderung kepada non kinetik, itu panel surya. Mohon maaf Pak Zul, bisa langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan sekarang, mengapa dalam perencanaan hampir tahun 2060, mengapa tidak ada pernyataan dari renewable energy dari laut? Karena kita negara laut dan paling potensial, apalagi kita di antara lautan India dan Pasifik. Sedangkan lautan India itu deposit atau energi sampai 1000 tahun. Baik Pak. Itu Baik. tidak pernah Ya. diperhatikan dalam rencana ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulfan. Selanjutnya Mas yang di depan. Singkat langsung ke pertanyaannya Mas ya. Iya, terima kasih. Pertanyaan ingin saya ajukan kepada Pak Yudo. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah mengenai terminologi, Pak. Jadi saya baca di rencana jangka panjang Indonesia, mengapa terminologi yang selalu dikemukakan itu adalah net zero emission, tidak carbon neutrality. Padahal pada definisinya itu, kalau net zero emission itu berarti kita tidak sama sekali mengemisikan. Padahal pada faktanya ada sektor-sektor yang tidak bisa di avoid gitu emisinya itu. Jadi mungkin menurut saya lebih tepat untuk terminologi yang digunakan itu carbon neutrality, yang mana diseimbangkan jumlah emisi lalu dengan carbon offsetnya seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua. Satu aja ya, waktunya nanti nggak cukup nanti. Oh, okay, Satu. baik. Mas siapa tadi? Arslan dari Universitas Pajajaran. Arsan. Oke. Arslan. Baik, Arslan ya. Baik Mas Arslan, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Zulfian tentang energi laut, Pak Yudo, Pak Dirjen, dan terakhir Mas Arslan tentang mengapa net ZE dan bukan karbon netral. Kami persilakan. Terima kasih Pak Zulfan, tadi saya duduk sebelahnya beliau tadi, di pojok sana. Tentu Pak, sebagai negara kepulauan, negara maritim, kita tentu ingin sekali mengembangkan teknologi, ingin dapat energi dari laut ya. Pasti kita ingin itu Pak, entah itu wave, gelombang, entah itu tidal, pasang surut, atau mungkin current ya, arus laut itu karena. Sure, why not? Yang pertama. Yang kedua ialah mari kita ambil kontrasnya. Ya, saat ini to my knowledge di seluruh dunia globally, pembangkitan listrik dari energi dari laut ya, itu kira-kira hanya 100 megawatt di seluruh dunia. Yang ketiga, kenapa itu terjadi? Jadi karena apa? Karena memang teknologinya itu yang kita kembangkan sekarang, itu teknologinya masih menghasilkan energi yang harga yang mahal. Sekarang itu masih pilot Pak. Saya pernah lihat di Orkney Island di utara Skotlandia, itu dia menggunakan menggunakan pasang surut. Idealnya 5 meter katanya gitu. Kita cari 5 meter, kondisi tide di Indonesia antara surut sama pasang 5 meter. Ada, tapi tidak banyak. Itu contohnya. Kalau arus laut, kita banyak selat, tapi juga kita bikin kuncinya itu di efisiensi turbinnya itu. So again, ya kami itu given perspektif yang ada sekarang, ini rencana kami. Kalau ada perkembangan teknologi yang baru lagi mengenai bagaimana kita menggunakan energi di laut, then we will revise this. Pasti. Nah, terus bagaimana kita diam saja. Kemarin ada pertemuan seperti ini dengan Belanda, ya itu juga kita juga berpikir satu yang kita coba ialah pilot, sedang kita kaji bersama Belanda untuk bikin pilot di NTT sana tentang apa? Tentang arus laut. Ini jadi again mohon tidak salah paham, tapi given teknologi hari ini seluruh dunia hanya 100 megawatt, which is sangat-sangat kecil. Ya, itu pertama. Yang kedua ialah pengalaman saya sebagai negosiator Pak siapa tadi? Arsan. Pak Zulfan. Ya, itu Pak. Jadi tiap negara bebas Pak. Silakan masing-masing. Ya, kalau saya ini bukan guru akademik ya.
Kalau akademik silakan Anda ngutip Profesor ini ngomong karbon neutral seperti apa, policy-nya net zero apa, silakan aja. Tapi pengalaman saya tahun lalu sebagai chair daripada Energy Intensive Working Group Pak, so saya sebagai yang punya rapat saya tahu perbedaan itu Pak, ya sehingga akhirnya kesepakatan kita G20 kita Pak net zero emission garis miring carbon neutrality, except by all, ya karena tiap negara akan berbeda melihatnya Pak, gitu kan, ada yang bilang carbon neutral, ada yang net zero emission. Kalau kita lebih suka pakai net zero emission Pak, kenapa? Karena kita beruntung Pak punya hutan yang luas. Ini karakter kita. Jadi kalau ada yang ngasih ke energi, kita punya penangkapnya. Yang fotosintesis menangkap CO2 gitu. Kita punya. Itu berbeda dengan negara-negara Eropa yang hutannya tidak banyak. Kita masih banyak Pak. Gitu kan. Jadi kalau benar lain lagi konsepnya. Tapi tiap negara itu kira-kira kalau kita baca dia mirip lah ya. Ya hanya akademis yang bisa membedakan ini menurut saya. Jadi saya tidak ingin berdebat Pak di situ. Silakan di forum akademik dibicarakan hal itu apa bedanya net zero emission. Tapi to my knowledge kesepakatan dunia G20 at least yang saya pimpin sidangnya kita menerima keduanya, ya dengan segala konsekuensi per basisnya negara-negara masing-masing. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk Pak Dirjen atas jawabannya. Pak Beni ada yang tambahkan Pak Beni tadi, tapi lebih banyak ke Pak Dirjen. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan sesi ini, sesi diskusi dengan narasumber. Untuk pembicara berikutnya adalah di agenda saya Ibu Imelda. Beliau dari Physikalisch Technische Bundesanstalt Jerman. Ini suatu lembaga yang sangat atau concern di bidang quality infrastruktur. Bu Imelda kami harapkan untuk bisa menyampaikan hal-hal tentang pentingnya infrastruktur bermutu untuk instalasi PLTS. Tadi juga sudah disampaikan atau disebut oleh Pak Dirjen, pembelajaran tentang instalasi PLTS di Indonesia serta rekomendasi pengembangan industri surya di Indonesia, khususnya terkait dengan dekarbonisasi supply chain-nya. Baik. Persilakan 10 menit Bu Imelda. Ya, terima kasih banyak Pak Andika, yang terhormat Pak Yudo dan yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada GIZ Energy Hub atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk memberikan presentasi mengenai infrastruktur mutu untuk menunjang industri fotovoltaik di Indonesia. Mungkin bisa dibantu untuk slide selanjutnya. Baik, dan selanjutnya Pak, Mbak, slide selanjutnya. Baik, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai PTB. PTB ada menjalankan proyek di Indonesia, Strengthening Quality Infrastructure for the PV Sector in Indonesia, dan ini merupakan bagian dari kerjasama Jerman di Indonesia. PTB sendiri adalah National Meteorology Institute Jerman yang memiliki kerjasama di banyak negara di dunia, khususnya dalam penguatan infrastruktur mutu. Proyek ini sudah berlangsung sejak tahun 2016 untuk fase yang pertama dan dilanjutkan di tahun 2002 dengan political partner kami adalah Direktur Jenderal EBTKE dan juga kami bekerja sama dengan serangkaian institusi penyedia layanan mutu di Indonesia sebagai implementing partner. Baik, di dalam slide ini kami jelaskan mengenai infrastruktur mutu di Indonesia. Mungkin bisa dilengkapi untuk slide-nya. Diteruskan sampai gambarnya lengkap. Dilanjutkan. Baik. Apakah yang dimaksud dengan infrastruktur mutu di Indonesia? Itu adalah terdiri komponen-komponen dari akreditasi, standarisasi, kemudian pengujian, inspeksi, dan metrologi serta sertifikasi. Semuanya adalah serangkaian kegiatan yang pada tujuan akhirnya adalah untuk mendukung mutu atau mendukung kualitas dari suatu sistem atau suatu produk. Dan ini berlangsung juga untuk sektor fotovoltaik. Nah, yang dikenal oleh industri biasanya adalah inspeksi, sertifikasi atau pengujian. Namun sesungguhnya di belakangnya ada lapisan-lapisan lain.
Seperti misalnya akreditasi ini adalah untuk mendukung agar lembaga pengujian, sertifikasi, dan inspeksi ini adalah kompeten dalam menjalankan tugasnya. Juga ada metrologi ini adalah science of measurement. Ini untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilaksanakan di laboratorium ini dapat dihandalkan dan tertelusur kepada standar nasional satuan ukuran. Dan infrastruktur mutu di suatu negara itu terkait dengan sistem internasional untuk infrastruktur mutu. Misalnya BSN yang merupakan lembaga yang memiliki otorisasi dalam pengembangan standar nasional Indonesia adalah anggota dari ISO dan IEC, yaitu lembaga-lembaga yang merumuskan standar di tingkat internasional. Demikian juga Komite Akreditasi Nasional juga merupakan bagian dari International Accreditation Forum. Dan kami memetakan bahwa semua masalah mutu itu dapat ditemui dalam setiap mata rantai nilai dari fotovoltaik, mulai dari komponen manufacturing bahkan sampai konsumsi. Oleh karena itu, layanan infrastruktur mutu itu sebetulnya dapat diterapkan dalam setiap mata rantai nilai fotovoltaik. Dan salah satunya institusi yang juga berperan adalah regulator. Regulator ini akan menerapkan kebijakan yang akan mengarahkan kepada kualitas dari suatu produk ataupun suatu sistem. Selanjutnya, dan PTB mengidentifikasi ketika ada suatu kebijakan, misalnya untuk di sektor fotovoltaik itu ingin mencapai misalnya 6,5 gigawatt pada tahun 2025, itu sudah ada masalah-masalah bagaimana memastikan bahwa komponen yang beredar itu kualitasnya baik, bagaimana memastikan bahwa industri lokal itu dapat ditingkatkan mutunya, bagaimana menjamin mutu, meningkatkan sistem penjaminan mutu di Indonesia, bagaimana agar tercipta stabilitas jaringan. Di setiap masalah ini, layanan infrastruktur mutu mulai dari standarisasi sampai dengan metrologi dapat memainkan peran yang penting. Selanjutnya, sejauh mana infrastruktur mutu itu dapat dibangun, seyogyanya dibangun di suatu negara itu tergantung daripada skenario pendalaman industri. Jika semuanya diimpor, tentu yang infrastruktur mutu itu bisa dibatasi kepada layanan pengawasan pasar. Tetapi kita melakukan deepening pendalaman industri, misalnya ingin membangun industri komponen tertentu, maka diperlukan layanan infrastruktur mutu yang lebih komprehensif. Misalnya mulai dari pengujian bahkan sampai penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, dan PTB melakukan identifikasi mengenai tantangan-tantangan apa saja yang berkait dengan ketika kita ingin memajukan industri komponen ya. Salah satunya adalah tantangan dari tekanan harga karena semakin kompetitif, sementara jika tidak ada kriteria kualitas yang cukup itu bisa menghasilkan produk yang substandar. Tantangan yang lainnya misalnya berkaitan dengan bagaimana kita memastikan kualitas produk nasional, terutama ketika ada pasar yang terproteksi, dan juga diperlukan tahapan pembelajaran dari industri. Tahapan pembelajaran dari industri ini juga merupakan suatu kesempatan karena layanan infrastruktur mutu ini bisa mendukung tahapan pembelajaran. Dan PTB juga sudah memetakan apa saja yang diperlukan ketika kita ingin membangun industri komponen. Misalnya mulai dari standar, ada standar-standar yang berkaitan dengan quality management system, standar yang berkaitan dengan produksi, standar yang berkaitan dengan komponen, maupun standar-standar yang berkaitan dengan pengujian. Salah satunya yang disebutkan tadi misalnya SNI IEC 61215 untuk PV modul. Dan itu semua bukan hanya standar saja, tetapi juga nanti sertifikasinya, pengujiannya, metrologinya, dan akreditasinya. Semuanya adalah suatu rangkaian layanan industri mutu, infrastruktur mutu. Selanjutnya, dan di Indonesia bagaimana dengan infrastruktur mutunya? Kita sebetulnya sudah cukup lengkap ya. Kita memiliki BSN sebagai Badan Standarisasi Nasional, kita punya, dan salah satu aparatusnya adalah Komisi Teknis 2708 yang merumuskan SNI untuk fotovoltaik. Kita juga memiliki Komite Akreditasi Nasional, laboratorium kalibrasi, laboratorium pengujian, dan juga punya badan inspeksi, badan sertifikasi, dan juga
Institut Meteorologi Nasional, itu ada di BSN SNSU. Selanjutnya, nah ini kita lihat adalah lembaga-lembaga di Indonesia yang secara spesifik memberikan layanan infrastruktur mutu untuk khususnya untuk industri manufacturing. Selanjutnya, kita lihat misalnya untuk standar, kita sudah merumuskan standar-standar yang kalau kita fokuskan pada PV modul, sudah sekian banyak SNI untuk PV modul. Selanjutnya, kemudian untuk testing, untuk pengujian, kita punya 2 lembaga pengujian di Indonesia, PRKKE BRIN, dan juga lembaga pengujian PT Qualis Indonesia untuk menguji sesuai dengan SNI IEC 61215. Kita juga memiliki laboratorium kalibrasi, dan juga mempunyai serangkaian lembaga sertifikasi produk khusus untuk PV dan juga lembaga sertifikasi manajemen sistem. Selanjutnya, untuk meteorologi, kita punya laboratorium meteorologi yang cukup komprehensif dan layanan yang akan dibuka dengan dukungan PTB adalah Solar Simulator Classification. Solar Simulator Classification ini diperlukan oleh pabrikan apapun oleh lembaga pengujian untuk mendukung pengukuran daya dari PV modul. Selanjutnya, nah ini adalah kegiatan untuk memperkuat infrastruktur mutu di Indonesia itu, kita harus memperkuat dari asesmennya, dari KAN, dari asesor untuk testing laboratorium, kita memperkuat kompetensi dari laboratorium pengujian, kita juga memperkuat kompetensi dari Badan Meteorologi Nasional, dan yang tentu juga perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mendukung melalui diseminasi dan edukasi mendukung industri dalam memenuhi standar. Bu, 1 menit lagi Bu. Selanjutnya, yang terakhir, walaupun kita sudah ada lembaga layanan quality infrastruktur, tapi kita masih memerlukan layanan tambahan. Misalnya kan ada SNI yang belum tercakup saat ini, yang berkaitan dengan keselamatan PV modul, berkaitan dengan pengujian salt mix corrosion, dan juga karena adanya teknologi yang terus berkembang untuk PV modul, kita menyaksikan ada bifacial modul, large capacity PV modul. Ini merupakan tantangan baik dari sisi industri maupun dari sisi pengujian, dan kemudian juga tantangan yang berkaitan dengan bagaimana standar ini bisa diimplementasikan, bagaimana kita terus-menerus mengedukasi industri, dan juga tantangan yang lain berkaitan bagaimana merumuskan SNI dan berpartisipasi dalam proses pembuatan standar di tingkat internasional. Jadi apa saja yang menjadi lesson learn? Yang menjadi lesson learn adalah bahwa infrastruktur mutu, layanan ini ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan juga harus berjalan seiring dengan perkembangan pasar dan industri. Kemudian sangat penting untuk mendefinisikan quality kriteria untuk mutu, dan untuk sistem PV yang penting adalah salah satu komponen yang sangat penting adalah PV modul. Di Indonesia kita sudah mempunyai layanan untuk mendukung kualitas PV modul, yang paling penting adalah untuk pengujiannya. Kemudian juga kita perlu mendukung industri manufaktur untuk memenuhi persyaratan standar jika memang kebijakannya adalah untuk depending dari industri. Dan yang terakhir, bahwa untuk memperkuat infrastruktur mutu itu diperlukan suatu sistem yang holistik dan berkaitan dengan semua lembaga yang melayani industri. Baik sekali, terima kasih. Aplaus untuk Ibu Imelda. Terima kasih. Langsung saja menghemat waktu kepada Bapak Linus Sijabat, Ketua Umum APAMSI, Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia, untuk menyampaikan topiknya tentang peluang dan tantangan manufaktur lokal dalam produksi modul PV di Indonesia. Pak Linus, 10 menit, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Andika, Pak Dirjen. Terima kasih bisa hadir di sini langsung. Semua Bapak Ibu. Ya, nama saya Linus, saya Ketua Umum APAMSI. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tadi peluang industri lokal dalam PV. Tapi tadi saya dibisikin sama Pak Andika, coba diterangin apa sih benefitnya terhadap karbon gitu ya, emisi karbon untuk PV gitu. Lanjut. Jadi mungkin saya terangkan itu ada mulai dari pasir ya, dari pasir sampai dengan jadi wafer. Jadi ada ingot sebelumnya, ada silikon, polisilikon grade segala macam itu ke sana. Ya, kemudian APAMSI itu ada di yang bawah, jadi bikin modul ya. Nah sekarang apa sih untungnya kita gitu? Untungnya kita itu kalau kita bikin PV
in term of maksudnya terhadap emisi karbon. Jadi kalau kita lihat untuk membangkitkan 1 kilogram itu ya 1 kilogram ingot gitu ya, itu kita butuh sekitar 100 kWh per 1 kilogram. Itu energi listrik ya. Jadi kalau misalnya kita untuk 1 ton ya 600 MWh gitu ya. Nah, untuk 1 megawatt peak cell itu kita butuh 6 ton pasir di sini ya, kira-kira segitu. Jadi kita equalnya, jadi kita butuh 600 MWh untuk 1 megawatt peak cell gitu ya. Nah, jadi per 1 selnya, per 1 watt peak itu kita butuh 0,6 kWh ya. Nah, 0,6 kWh itu pembangkitan, artinya kita supaya dapat 1 watt peak cell kita butuh 0, kWh listrik gitu ya. Nah, terus sekarang 1 watt peak solar cell bisa membangkitkan berapa? Untuk Jawa itu iradian sekitar 1,2 1,3. Jadi dalam 1 watt peak per tahun kita bisa membangkitkan 1,2 kWh. Kalau umur pakai sel itu sekitar 25 sampai 30 tahun. Jadi kita anggapnya 25 tahun, maka itu 30 kWh. Jadi dengan 0,6 kWh itu kita bisa membangkitkan energi bersih sebanyak 30 kWh. Kira-kira gambarannya begitu. Jadi untuk membangkitkan sel pakai energi yang paling kotor pun pakai genset itu 0,6 genset, tapi kemudian 30 kWh ini yang kita bangkitkan selama 25 tahun ini akan bersih. Ya, kira-kira gambarannya itu, ya, gambaran secara kenapa kita ke solar cell gitu ya. Nah, kemudian ada angka-angka di sana di kanan itu kita efisi cost kita untuk PLTS itu kita pernah hitung kalau kita dapat skala besar itu kita bisa 55 sen. Tetapi harga jual kita listrik itu paling murah sekitar 6,2 sen. Nah, kalau kita lihat di dunia, mereka kadang-kadang efisinya itu di atas 100 sen per watt peak. Tetapi harga jual mereka bisa 3 sen. Ini berarti memang banyak harga-harga kos-kos kita ya yang memang itu membebani. Jadi misalnya dari lahan, kemudian jaringan, kemudian pembayaran kita juga. Tadi saya lihat ada Kementerian Keuangan bagus sekali. Jadi kalau saya di Korea, teman saya bulan lalu saya di Korea, begitu mereka renewable, maka down payment DP proyek itu bisa sampai 75%. 50% at least ya, paling sedikit 50%. 75 bisa sampai di sana. Jadi artinya kos-kos yang ditimbulkan yang nggak penting gitu, yang unnecessary gitu ya. Jadi kan lucu juga, kadang-kadang kalau kementerian taruh uang di bank gitu. Kemudian DP dibuat hanya 15-20%. Tapi kemudian kita di sisi kontraktor kita kan butuh capital untuk di awal, kita pinjam ke bank lagi gitu. Nah ini sebenarnya kan necessary gitu ya. Kalau itu bisa di cut segala macam, mungkin harga kita juga bisa. Ini yang menyebabkan kita tidak efisien. Ya, lanjut. Back. Sekali lagi. Ya, ini kira-kira komponen yang di kiri atas itu adalah komponen panel surya. Ya, jadi di situ ada yang pertama itu ada aluminium, kemudian ada tempered glass, ya, kemudian ada lagi di situ seatnya segala macam, kemudian ada ribbon cable, ya, maupun string cable dari timah gitu ya. Nah, tapi ini hampir semua ini kita impor, ya. Kenapa kita impor? Misalnya gelas saja, gelas itu kan harus dia low iron ya, supaya tidak refleksi. Nah itu butuh untuk investasi pabrik gelasnya butuh minimum scale gitu ya. Jadi kalau kita hitung, kita komunikasi dengan Mulia Glass itu kebutuhannya sekitar 300 mega juga. Jadi kalau ada 300 mega market ya, 300 mega per tahun, maka visible untuk bikin gelas. Visible juga apalagi hanya yang bawah-bawah itu ya, hanya string cable, string wire, ribbon wire segala macam. Itu kita punya ingot timah, kita produksi timah. Tapi kemudian begitu timah yang untuk disolder di sini kita harus impor gitu. Jadi kita ekspor dalam bentuk ingot timah, kita ekspor dalam bentuk ingot timah, kita impor lagi dalam bentuk ribbon. Kenapa di sini? Ya tidak ada scale-nya gitu. Jadi kita harus impor seperti itu. Nah kalau memang ada marketnya, maka semua itu bisa kita bangun di sini. Kalau ada
captive-nya 300 mega, maka yang ini bisa kita bentuk. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah komponen-komponen dalam menghitung TKDN. Ya, Pak Adi ngelotok kering itu, ya, Pak Beni Adi ngelotok kering. Nah itu banyak masih yang harusnya udah TKDN itu terpaksa tidak TKDN karena kita harus impor karena memang skillnya nggak ada gitu ya. Jadi seperti misalnya timah itu untuk ditaruh di sini kita harus impor, padahal investasi juga banyak, itu hanya mekanis gitu ya, timah putih dan timbal gitu ya. Itu begitu kita investasi paling hanya sekitar 1-2 miliar karena mekanis gitu. Tapi karena skillnya nggak ada ya kita nggak bisa bikin itu juga gitu. Lanjut. Nah ini beberapa yang sudah kita lakukan. Jadi kita hanya agresif di solar itu di tahun 2015. Dari 140 yang dibuka oleh ESDM, 8 kejadian jadi IPP. Yang selanjutnya memang tidak kejadian sampai ke sini. Nah kita butuh memang bermacam-macam regulasi kita yang mendukung ini. Bagaimana ini supaya mendukung untuk industri PV. Ya. Lanjut. Back kecepatan 2 kali itu. Ya, ini beberapa usaha karena saya dulu di BUMN, jadi kita juga usaha bagaimana supaya BUMN jadi inisiator. Kita mau menjadikan rooftopnya BUMN menjadi untuk men-trigger PLTS. Ada 1,4 giga waktu itu market, tapi kemudian juga sudah tanda tangan bahkan Pak Dirjen PTKI Pak Toto dulu juga rajin sekali ke BUMN. Tapi kemudian memang terhambat berbagai macam regulasi kita, misalnya tidak bisa penunjukan langsung gitu ya, meskipun itu di BUMN. Kemudian sinergi BUMN itu yang diharapkan tadinya dengan sinergi BUMN berjalan, tetapi juga ternyata begitu dilaksanakan itu nggak bisa juga gitu. Jadi sinergi BUMN itu hanya indah dikatakan tapi tidak sulit dilaksanakan gitu. Nah ini kira-kira beberapa penyebab ya, kenapa PLTS kita tidak jalan. Lanjut. Kemudian, nah kita memang usulkan, jadi karena marketnya belum stabil, tidak ada kejelasan, maka bagaimana ini kalau itu ditanggung pemerintah gitulah, investasi untuk barang-barang kalau kita memang mau meningkatkan TKDN gitu. Nah ini kita lagi usulkan, ya mudah-mudahan ini menjadi didengar oleh pemerintah. Jadi supaya ada kepastian bahwa kita minimal bisa hulunisasi ya, hulunisasi solar modul kita ya, syukur-syukur kalau bisa sampai dengan hilirisasi silika. Jadi kalau hulunisasi solar cell itu captive marketnya itu kira-kira 300 mega per tahun. Jadi kalau kita captive market 300 mega per tahun, maka kita bisa bikin tadi semua komponen-komponen yang solar yang modul surya tadi. Tapi kalau kita mau hilirisasi silika kita, mulai dari si pasir sampai dengan menjadi wafer, maka kita butuh captive market itu sekitar 2 giga per tahun. Itu baru visible untuk bangun listriknya, bangun industrinya gitu, investasinya. 1 menit lagi, Pak. Ya, saya kira ini udah selesai. Lanjut, kayaknya udah selesai deh. Ya, saya kira itu dari saya. Ini saya kira pertama kali saya presentasi itu mendahului dari sebelum akhir waktu gitu. Makasih. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Linus. Padahal udah ditambah materi tadi Pak ya. Udah ditambah materi dalam sama saya. Baik, terima kasih waktunya yang sangat prompt. Yang terakhir maupun tetapi tetap penting itu dengan Pak Yudi Saputra dari Indonesian Battery Corporation yang akan menyampaikan tentunya rantai pasok yang terintegrasi. Ini mencakup tentang outlook permintaan baterai, rencana pengembangan ekosistem, dan tentunya juga bagaimana strategi mengurangi jejak karbon dalam rantai pasok baterai ini. Pak Yudi, kami persilakan 10 menit, silakan. Baik, terima kasih Pak Andika. Yang terhormat Pak Yudo selaku Dirjen EBTKI dan juga para panelis yang hadir di sesi sore hari ini. Baik, yang pertama kita berangkat dari kondisi Indonesia saat ini seperti apa, sehingga kita bisa mempunyai cita-cita untuk mengembangkan industri baterai di Indonesia, terutama melalui IBC saat ini. Yang pertama tentunya Indonesia saat ini memiliki keekonomian yang cukup baik, dan yang kedua yang mungkin yang paling inti ialah kita memiliki berkah dari Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya alam raw material nikel yang berlimpah, di mana Indonesia merupakan negara dengan
cadangan nikel tertinggi di dunia saat ini, dan juga beberapa material lain yang merupakan itu dalam value chain baterai kita juga punya. Dan yang ketiga tentunya kondisi market di Indonesia ya untuk kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4 itu sangat tinggi sekali, di mana diproyeksikan di tahun 2025 nanti sekitar 8 juta pengguna kendaraan bermotor roda 2, sedangkan untuk roda 4 lebih di 2 juta unit. Tentunya ini merupakan salah satu potensi yang kita bisa capai, kita tuju untuk nanti kita akan rubah menjadi untuk baterai kendaraan listrik. Dan yang keempat tentunya negara Indonesia saat ini memiliki aspirasi yang kuat untuk menuju net zero emission tadi, yaitu di mana di tahun 2050 kita punya rencana untuk energi mix di sekitar 31%, dan tentunya tadi beberapa PLN selaku perusahaan listrik di Indonesia memiliki rencana untuk memiliki program dedieselisasi, yaitu untuk mengganti pembangkit diesel mereka dengan menggunakan pembangkit terbarukan plus baterai itu kurang lebih di 2,2 gigawatt hour. Tentunya dari 4 hal ini merupakan modal yang cukup baik bagi kita Indonesia untuk kita bisa melangkah kepada untuk mengembangkan industri baterai di dalam negeri. Kemudian yang kedua yaitu kita melangkah ke demand di Indonesia. Bagaimana proyeksi demand ke depan untuk kebutuhan baterai. Kami telah melakukan studi di tahun 2022 kemarin dengan salah satu konsultan. Kita melihat bahwasanya di tahun 2035 kurang lebih demand untuk lokal baterai kurang lebih di 59 gigawatt hour, di mana yang dominan, yang kebutuhan dominan kita tentunya akan berdasarkan dari segmen kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, di mana kalau kita melihat kurang lebih di sekitar 70% demand baterai di Indonesia akan berasal dari dua sektor ini. Nah, kemudian dari dua hal tadi, maka di sini pemerintah Indonesia telah memiliki aspirasi dari kita melihat dari Indonesia memiliki sumber daya yang berlimpah untuk yang baterai, kemudian ke depan juga bahwasanya proyeksi baterai kita juga akan sangat tinggi. Maka di tahun 2021 di bulan April, maka pemerintah Indonesia telah berinisiatif untuk mendirikan IBC, di mana IBC saat ini memiliki 4 pemegang saham, yaitu dari PLN, Antam, Inalum, dan juga Pertamina Power Indonesia, di mana kita memiliki visi untuk menjadi perusahaan baterai kelas dunia yang nanti akan mengembangkan seluruh rantai nilai di dalam industri ekosistem baterai. Jadi mulai dari sisi tambang sampai dengan baterai sel, kemudian sampai dengan peruntukan di downstream, nanti IBC akan coba mengembangkan di seluruh value chain tersebut, akan masuk di seluruh value chain tersebut. Ini merupakan angka-angka di tahun 2027 nanti kita akan memiliki proyeksi untuk bisa mengembangkan baterai sel dengan kapasitas 45 gigawatt hour per tahun. Ini angka dari framework agreement kita dengan para partner kita, di mana dari kita akan mengembangkan seluruh value chain baterai, mulai dari mining sampai dengan baterai processing sampai dengan baterai sel, dan di mana nanti hulunya kita akan di tahun 2027 kita akan mudah-mudahan kita akan memiliki pabrik baterai yang memiliki kapasitas 45 gigawatt hour per tahun. Tentunya ini sangat kompleksitas yang tinggi dan juga membutuhkan sumber daya keuangan yang cukup tinggi, di mana kami menghitung kurang lebih membutuhkan finansial kurang lebih di 15 billion USD. Dan kita akan mengembangkan ini bersama dengan partner kita, dengan dua partner yang baterai global dunia, yang dari CBL dan juga dari LG. Kemudian jika kita melihat tantangannya apa untuk dari kita bisa mengembangkan seluruh value chain tadi, yang pertama ialah dari workforce tentunya, karena memang ini merupakan industri yang baru di negara kita dan tentunya saat ini masih belum banyak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di seluruh value chain tadi.
Tentunya ini yang kita akan coba kembangkan dengan beberapa lembaga-lembaga penelitian dan sebagainya untuk kita bisa sama-sama meningkatkan sumber daya manusia kita agar bisa bersaing untuk bisa mengembangkan dari industri baterai ini. Yang kedua ialah dari partner-partner tersebut juga mereka mempunyai inisiasi atau aspirasi untuk menggunakan energi bersih di dalam seluruh proses produksi di seluruh value chain tadi. Ini didorong oleh dari beberapa kebutuhan di market mereka, mereka tidak mau ada carbon footprint di dalam value chain baterai, sehingga dari partner kami tersebut mereka menginginkan bahwasanya agar seluruh prosesnya tidak memiliki carbon footprint. Tentunya dari sisi energi ini yang sangat krusial karena mereka menghendaki suplai listrik yang bersih dan juga memiliki tarif yang kompetitif. Ini yang sangat challenging. Kemudian tadi saya sampaikan bahwasanya untuk kita bisa membangun seluruh value chain tadi ini tentunya sangat kompleksitasnya tinggi dan juga waktunya lama, dan juga tentunya membutuhkan dukungan finansial yang sangat tinggi, tidak sedikit. Tentunya ini juga kita membutuhkan partner untuk untuk kita bisa mengembangkan industri baterai di Indonesia, dan juga teknologi karena untuk teknologi ini kita masih bergantung kepada partner. Jadi saat ini dan dari partner pun mereka juga saat ini masih belum melakukan transfer knowledge. Ini yang kita minta di dalam proses negosiasi kami dengan partner, bahwasanya di dalam proses pengembangan kita dengan partner untuk industri baterai ini kita juga mengharapkan adanya transfer knowledge sehingga teknologi yang dimiliki partner dapat kita serap untuk kita bisa implementasikan. Tentunya bagaimana kita bisa mengovercome seluruh challenge ini, tentunya kita akan melakukan partnership dan juga kolaborasi. Tentunya kita juga sangat dekat diskus dengan pemerintah, dengan kementerian untuk bisa memberikan support untuk bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang tentunya dapat mendukung terciptanya hilirisasi baterai ini. Dan juga dari beberapa pemegang saham kami dan juga dari lembaga-lembaga lain tentunya kita sangat melakukan diskus dengan intens untuk bisa bagaimana sama-sama membantu IBC, mendukung IBC untuk bisa mendorong industri baterai di Indonesia. Ini merupakan milestone yang telah kita lakukan sampai sejauh ini, yaitu kita telah memiliki framework agreement dengan partner. Saat ini kami sedang melakukan joint visibility tadi dengan partner tersebut untuk bisa mengestablishkan beberapa joint venture di beberapa value chain baterai. Kemudian untuk yang di sektor downstream, jadi kita saat ini melakukan pengembangan secara paralel. Kita tidak hanya menunggu proses di upstream selesai, namun kita juga sambil paralel kita juga mendorong bagaimana di downstream ini kita juga bisa lakukan secara paralel, sehingga kita nanti proses di upstream selesai maka market di downstream sudah terbentuk. Ini yang saat ini IBC sedang lakukan. Di mana di sisi downstream kita juga melakukan inisiasi untuk baterai swapping system. Kemudian kita juga kemarin di tahun 2022 akhir kita melakukan akuisisi Gesits, itu yang brand lokal dalam negeri. Kita juga melakukan beberapa inisiasi di energi storage system dengan PLN untuk membantu inisiasi transisi energi di PLN. 30 detik lagi. Baik. Kemudian ini roadmap yang sudah kita canangkan untuk bagaimana kita bisa membantu aspirasi pemerintah dalam mendorong net zero emission di tahun 2060, di mana kita targetkan di tahun 2027 nanti IBC akan memiliki ekosistem baterai sudah terbentuk, sehingga dengan ini kita akan mampu mudah-mudahan membantu dalam menurunkan emisi karbon kurang lebih di 29 juta barel per tahun. Tentunya ini yang tadi kami sampaikan, ini membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, dari pemerintah, dari stakeholder yang lain, bagaimana agar roadmap yang telah kami canangkan bisa dapat berjalan. Dan ini merupakan multiplier effect. Jika kita bisa mendorong itu semua bisa terjadi, maka tentunya banyak benefit yang akan negara ini. Kita akan dapat menurunkan emisi karbon, kemudian kita dapat menurunkan fuel import pemerintah, kemudian kita juga
akan mendapatkan multiplier effect dari penambahan tenaga kerja dari masyarakat, sehingga masyarakat yang di daerah nanti bisa dapat terserap. Mungkin ini kami sampaikan atas perhatian kami, dan terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Tepuk tangan. Terima kasih. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sampai akhir berarti spektrumnya sungguh sangat luas ya. Jadi dari kebijakan, baik dari kebijakan energinya itu sendiri, energi terbarukan, juga kebijakan tentang perindustriannya, tentang kualitinya, kualitas infrastruktur, tadi Bu Imelda juga berbicara tentang itu, juga tentang supply chain-nya, baik industri fotovoltaik maupun industri baterai juga sudah kita bicarakan, termasuk tentang carbon footprint. Ini luar biasa, sungguh sangat komprehensif. Ini kita tadi mulai 30 menit, jadi kita masih ada mungkin udah 15 menit ke depan untuk tanya jawab. Saya mohon izin Pak Yudo, masih ada waktu. Baik, terima kasih. Untuk 15 menit ke depan sebagai diskusi. Oh, di sini malah 20 menit kasihnya. Saya akan undang 3 penanya. I also invite if there's any our foreign colleagues who want to ask something, please do so. Kepada para peserta yang lain, kami persilakan. Oke, 1, sana 1, Mbak, Mas di sana, ada lagi? Sayap kiri nggak ada? Oke, kita coba 1 dulu. Silakan. Selamat sore Bapak-Bapak. Pertanyaan saya Yuki. Dengan siapa? Saya Yuki dari Investment Advisory Pak PT Kani. Pertanyaan saya kepada Pak Linus. Sebelumnya terima kasih atas informasi yang dipaparkan, terutama dari Pak Yudo juga. Kami dari investment kalau tidak berkecimpung di bidangnya terus terang tidak mudah mendapatkan informasi ini. Mungkin ya divisi informasinya yang bagus kan baru Kementerian Keuangannya. Tapi saya singkat saja, untuk tadi yang Bapak paparkan sampai ke kebutuhan 2 gigawatt untuk memungkinkan untuk bikin industri silika sendiri di Indonesia. Kalau boleh tahu Bapak, apakah ada angka rule of thumb-nya untuk pembangunan pembangkit listrik surya itu Pak? 10 tahun yang lalu kalau saya nggak salah, rule of thumb untuk pembangunan power plant itu adalah $1 juta per megawatt. Ini saya lihat pembangunan PLTA Kayan sekarang itu 9 gigawatt, 18 billion US dollar. Jadi sekarang udah sekitar 2 million US dollar per megawatt. Kalau solar panel itu kira-kira berapa Pak? Sehingga kita ada, kalau kita bicara dengan misal kawasan industri pengguna bisa menggunakan solar panel sendiri, itu kita bicara kebutuhan investment berapa gitu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Linus. Oke, terima kasih Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Langsung menohok ke uang ya. Jadi kira-kira gambarnya begini. Jadi untuk silikon, crystalline ya, silikon itu dia ada 5. Ada 5 tadi seperti di gambar tadi. Ada 5 industri. Yang dilakukan di APAMSI adalah yang paling kelima, karena itu yang paling murah. Ya, itu yang paling murah. Tapi totalnya yang paling mahal itu adalah industri untuk bikin solar cell. Jadi dari wafer ke sel itu paling mahal. Ya, jadi itu sekitar nanti kita US dollar, saya rupiahkan aja. Jadi kira-kira itu per giga 1 triliun lah. Ya, jadi kalau 2 giga 2 triliun. Jadi totally kalau kita mau dari dari pasir, dari silika itu sampai nanti jadi modul untuk 2 giga itu sekitar 5-6 triliun. Ya, sekitar 5-6 triliun angkanya di situ rupiah. Kalau US dollar berapa ya? Sekitar 300 juta ya, 300 juta. Sebenarnya nggak banyak duitnya, makanya berapa kali saya bilang, kemarin saya minggu lalu rapat dengan BPK gitu, Bapak itu bikin audit kan, Bapak jago jago koreksi gitu kan. Koreksi aja lah proyek mana yang paling gede, dapetin 5-6 triliun tuh kita udah bisa bikin dari pasir sampai dengan modul gitu kan. Ya, kira-kira begitu Pak angkanya ya. Jadi paling besar adalah dari wafer ke sel. Itu paling mahal tuh, sekitar mungkin hampir 30% kalau kita bagi 5 tadi, 5 industri. Yang paling murah itu tadi bikin yang apa sih sekarang? Bikin modul. Jadi beli sel, dibikin jadi modul, itu paling murah. Itu paling hanya di bawah 10% gitu. Dan yang sisanya ini adalah yang tadi pasir
pasir silika ke silicon grade ya, kemudian silikon ke ingot segala macam itu. Kira-kira gambarnya gitu Pak. Kalau Bapak mau detail, saya bisa detail, saya punya hitung-hitungan. Nanti kita kontak-kontakan aja. Itu Pak kira-kira. Makasih. Baik, terima kasih Pak Linus, Pak Yudi. Saya undang sekali lagi pertanyaan, ini mumpung ada Pak Dirjen loh nih. Sore-sore ada Pak Dirjen, suatu hal yang luar biasa. Kita manfaatkan untuk bila ada hal yang perlu ditanyakan. Saya persilahkan. Oke. Mas apa tadi? Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada ya. Oke. Anyway. So, silahkan. Ya baik, sebenarnya mau menanyakan yang tadi karena tidak ada lagi yang bertanya, memanfaatkan waktu. Tadi saya perhatikan diskusi yang dilangsungkan di Kemenke, itu kebanyakan investasinya itu dilangsungkan untuk geothermal. Nah tapi seperti tadi data yang dipaparkan, justru potensi yang terbesar itu dari solar. Tadi juga disampaikan bahwa potensinya sangat luar biasa, dan salah satunya itu yang di Cirata yang akan diresmikan seperti itu. Nah, itu bagaimana ya? Maksudnya di Kemenke itu pembiayaannya condongnya ke geothermal, sedangkan di solar ini yang saya tahu yang di Cirata itu skema pembiayaannya itu mix gitu pembiayaannya itu dari PLN dan juga dari perusahaan di Abu Dhabi. Jadi dari foreign investment gitu. Nah, jadi kecenderungannya itu jadi semacam ada dikotomi. Nah, mohon klarifikasinya apakah seperti itu atau mungkin tadi data dari Kemenke ada yang terlewat mengenai geothermal seperti itu. Pak Mas Arsal ya? Arslan. Ya. Mungkin Pak Dirjen Pak bisa menanggapi Mas Arslan. Terima kasih Kang. Jadi intinya ialah bahwa kalau kita bicara project, kita bicara risk, kita bicara risiko. Geothermal itu risikonya tinggi. Yang pertama lokasinya di gunung. Ya, kalau kita bikin rooftop lokasinya di atap rumah kita, ya, jadi satu yang tahu lah kekuatannya segala macamnya. Tapi kalau di geothermal tidak ada di gunung kan satu. Bahkan beberapa hal itu ada juga di kawasan konservasi, yang mesti pakai izin dulu untuk masuk. Kadang-kadang tukar guling juga lahannya itu kan. Yang ketiga ialah ini masalah teknologi. Ya, teknologinya juga untuk drillingnya juga masih belum ini juga. Jadi kalau kira-kira kalau kita ngebor 10 itu 7 yang gagal, empty holes, ya. 3 itu berhasil. Itu pun cek juga berapa entalpinya. Apakah itu panas atau hangat. Nah, itu jadi menggambarkan betapa entalpi lah istilahnya gitu kan. Jadi karena resikonya besar, padahal kita punya potensi dan unik Indonesia karena kita ring of fire. Beda sama banyak negara yang tidak punya geothermal, Pak. Banyak sekali negara tidak punya, tapi kita punya. Sehingga kita juga akan fokus pada geothermal. Nah, konsekuensinya ialah kita mengurangi resiko ini, kita mitigasi resikonya. Salah satu kalau kita pelajari di dunia ini resiko terbesar itu apa? Exploration risk. Saat mencari geothermalnya itu resikonya tinggi sekali. Makanya banyak negara itu membuat program, termasuk kita, government drilling program. Ya, tadi yang teman-teman dari Kementerian Keuangan bicara itu sebenarnya. Jadi pemerintah itu memberikan mitigasi risiko, salah satunya government drilling program. Ya, pemerintah melakukan pengeborannya, setelah siap semua data sesuai dengan standar daripada si investornya itu, ya, karena dia mesti ngomong sama banknya untuk dapat duit. Nah, ini terpenuhi, setelah itu baru diserahkan semua kepada si private ini, kepada si swasta ini. Nah, itu contoh aja. Jadi memang kalau solar resikonya kecil, Pak. Sekecil apa solar itu? Ada mau beli lampu taman pakai solar cell, tinggal tancap saja. Ya, buka laptop Anda atau HP Anda, pergi ke marketplace, BL atau Tokped gitu kan, ada dapat lah. Segitu mudahnya kita pasang. Apa resikonya? Resiko delivery paling nyasar ke RT sebelah barangkali mungkin pengirimannya. So beda sekali. Jadi ini yang kita, dan itu unik Indonesia, Pak. Unik Indonesia. Jadi karena kita punya geothermal, makanya kita agak ngotot geothermal. Yang sekarang itu potensi kita 23 gigawatt, baru terpenuhi kira-kira 2,3 gigawatt. So kita masih punya kira-kira 90% geothermal yang belum kita gunakan. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, moderatornya ingin bertanya ini sebetulnya. Oke, baik. Mungkin singkat saja Pak Dirjen dan juga Pak Benny, pandangan Bapak, Pak Dirjen, tentang
menghijaukan rantai pasok dari industri ini dari sisi Pak, maaf mau bertanya. mana? Oke, silakan. Pertanyaan saya untuk Pak Yudo ya Pak. Dengan siapa? Nama saya Muhammad Balda, saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan. Baik, menurut pandangan Bapak, apa yang akhirnya menjadi kendala dan tantangan untuk negara kita dalam mengelola uranium dan juga plutonium sehingga untuk menjadi energi yang rendah karbon, murah dan aman untuk dimanfaatkan. Sesuai tema kita hari ini, saya pikir untuk energi masa depan, Indonesia berpotensi secara mandiri mempunyai dan memanfaatkan nuklir sebagai energi. Terima kasih Pak. Pak Dirjen ini sebetulnya, ya monggo Pak Dirjen, tetapi agak di luar konteks karena kita bicara tentang fotovoltaik dan baterai di Indonesia. Ini out of topic ya, out of topic ini. Jadi tapi ya yang jelas kita bangun pembangkit Pak, itu mahal. Teknologinya sekarang ada SMR, Small Modular Reactor ya. Terus kalau kita pengen dari end to end, tadi dari silika sampai jadi modul ya, itu kita mesti mengolah Pak, mengolah uranium, mengolah plutonium, tidak gampang. Dapat teknologi susah gitu kan ya. Teknologi itu susah dapatnya loh. Saya ngaitkan nuklir sama yang tadi kita bicarakan itu kan. Tadi proyek yang di Kendal itu Trina. Trina itu nomor 2 terbesar di dunia ya. Second largest in the world, Trina gitu. Terus si Sinarmas sama Agra ini team up sama si Trina, ngundang mereka masuk ke Indonesia. Mereka dapat akses itu yang tertinggi Pak. Mereka akan bikin 700 watt peak per modul. Itu the largest yang Trina bisa bikin. Jadi the highest specification of technology that they have, they bring to Indonesia, invest di Indonesia bersama saya Sinarmas dan Agra. Nah ini yang kita mau cari Pak. When talking about energy transition, again at least 2 things, technology and finance. Ya, 2 ini selalu di kepala kita lah. Ya, nah ini contoh itu juga sama juga untuk ini. Ya, untuk solar juga sama Pak. Ada yang sudah mudah, lampu taman tinggal beli, tapi juga ada yang sangat sulit kalau when we talking about skala besarnya. Kalau skala, kenapa jadi penting untuk yang kita dapat modul per wattnya yang besar itu karena lahan Pak. Semakin efisien, produktif teknologi itu yang kita perlukan. Semakin kecil lahan, dulu 1 megawatt koleksi paling satu saat 1 megawatt itu ialah 1 hektar. Dengan teknologi yang terkini sekarang itu 1 megawatt 0,7 hektar. Ini penting kenapa? Sekali Anda pasang rooftop, ya di bawahnya itu rumput nggak bisa tumbuh Pak, cabai nggak akan tumbuh, tanaman nggak bisa tumbuh gitu. Ini ada masalah opportunity cost dari lahan tersebut. This is going to be a very crucial issue. Next game ya. Oke, baik. Rupanya sudah habis waktu untuk tanya jawab. Kita applause untuk kita semua yang para hadirin yang sudah bertahan hingga saat ini walaupun 20 menit terlambat, tetapi alhamdulillah kita bisa bersama terus. Bapak Ibu sekalian, waktu juga ini tinggal sebetulnya masih ada tapi 3 menit ya, tanggung juga ya. Jadi waktu juga yang membatasi kita. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan dan mengikuti penjelasan Bapak Dirjen IBTKE, Bapak Beni dari Kementerian Perindustrian, Ibu Imelda, Pak Linus dan Pak Yudi tentang berbagai hal terkait rantai pasok industri fotovoltaik dan industri baterai. Kita dapatkan bahwa Kementerian SDM, Direktorat Jenderal bagaimana menghijaukan rantai pasok ini, pemanfaatan energi terbarukan itu tentu yang utama, dan tentu sumber energi fosil yang relatif jauh lebih bersih seperti gas juga bisa menjadi alternatif yang lain agar rantai pasoknya bisa menjadi lebih hijau. Pak Beni tadi juga menyampaikan berbagai kebijakan tentang keperindustrian, terutama di dalam mendukung rantai pasok fotovoltaik maupun baterai, dan tadi didukung juga oleh Ibu Imelda tentang infrastruktur kualitas infrastruktur. Sudah ada beberapa laboratorium untuk pengujian modul PV yang berstandar di Kualis ya Bu ya, yang menjadi bagi
tersebut. Namun tadi juga diingatkan Ibu Imelda bahwa ya, infrastruktur kualitas tidak sekedar penguji, juga mencakup ada stasiun, ada inspeksi, ada metrologi, juga sertifikasi. Jadi ini menjadi satu ekosistem infrastruktur kualitas. Pak Linus tadi sudah menyampaikan bagaimana fotovoltaik menjanjikan energi yang lebih hijau, dan juga fotovoltaik pun bisa dihasilkan dengan cara yang hijau juga. Begitu juga industri baterai yang memang di hulunya eksplorasi atau penambangan nikel itu mungkin syarat dengan emisi CO2, tetapi berangsur-angsur tentunya akan diperhatikan bagaimana menghijaukan rantai pasok dari baterai ini. Saya kira itu sejumlah rangkuman yang bisa saya sampaikan. Tentunya nanti tim akan merangkum jauh lebih lengkap lagi. Tapi sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dirjen, Pak Benny, Bu Imelda, Pak Linus, dan Pak Yudi atas kehadiran dan segala informasinya. Dan saya akhiri hingga saat ini, mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penyampaian dan juga tata tutur kami. Akhirnya buah durian biji selasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Mbak MC. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Andika, Pak Dirjen, Pak Yudo, kemudian juga Pak Benny Adi Purwanto, Ibu Imelda, Pak Yudi, dan Pak Linus dari Apamsi. Kalau Pak Linus Apamsi, saya Akamsi, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilahkan kembali ke tempat duduknya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Thank you so much. Bapak dan Ibu jangan pulang dulu ya. Pembicaraan masih berlanjut. Dan oh iya, kita juga harus appreciate ya tim yang membantu kita bisa hadir di sini. Teman-teman dari panitia boleh diberikan semangat. Para interpreter yang ada di dalam box dan yang ada juga di samping ruangan ya, all languages. Terima kasih atas kerja kerasnya teman-teman. Dan Bapak Ibu sekalian, ladies and gentlemen, after this we have a networking session. So please don't go home yet. Let's proceed to Ballroom C, di mana nanti di Ballroom C akan ada Introduction Case Indonesia by Denny Gumilang, Program Manager GIZ Indonesia. Ya, jadi sekali lagi sesudah ini mari bersama-sama kita pindah ke Ballroom C for the networking session yang adalah persembahan Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia Case Project. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendaftarkan dirinya, boleh langsung lanjut ke Ballroom C. Dan untuk peserta lain, kami persilahkan sebelum pulang untuk mengunjungi area pameran Pavilion Jerman dan Indonesia. Dengan ini selesai sudah rangkaian acara di hari pertama Indonesia Sustainable Energy Week 2023. Jangan lupa Bapak dan Ibu, acara ini masih berlangsung sampai hari Jumat. Untuk itu saya Melissa Karim mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan waktu Bapak dan Ibu. Kita jumpa lagi di event dari GIZ berikutnya. Thank you, enjoy the rest of your day.